Halo, percaya diri di Pandiangan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S22017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum ke-6 dari pengembangan aplikasi mobile. Yang pertama itu adalah pada inventory. Nah, pada inventory ini sendiri, main activity-nya bisa kita lihat di sini. Oke, di sini pada main activity-nya kita akan memanggil ongkrit yang pertama, di mana dia adalah enable ads to ads, dan kita akan memanggil send content untuk menampilkan UI-nya dari inventory DEM ini. Kita menggunakan fungsi ini yang dalam itu ada surface, background-nya itu menggunakan modifier yang fill max size, jadi ukurannya itu disesuaikan, dan kita akan memanggil yang namanya si inventory app. Jadi semuanya itu ada di inventory app. Kita akan buka inventory app-nya ini. Jadi ini adalah semua kumpulan screen-nya itu. Kita akan buka di inventory app. Nah, di inventory app ini kita akan menggunakan yang namanya controller, menggunakan fungsi remember nav controller, yang dimana itu akan kita buat sebagai inventory nav host kita. Pada toolbar-nya akan pada atasnya itu akan ada title yang tipe datanya itu adalah string, dan ada apakah dia bisa navigasi kembali menggunakan boolean true or false, ada modifiernya juga, dan bisa dilakukan scroll. Nah, di sini ada juga untuk ini center align top-nya. Ini di pertengahannya itu ada title menggunakan modifier, bisa di scroll, dan ada navigation-nya. Jika navigation-nya itu bisa dikembalikan, maka ikonnya itu bisa diklik menjadi negative up. Nah, ikonnya itu kita ambil dari image vector. Oke, dan deskripsinya dalam bentuk ini ya. Selanjutnya pada inventory applicant-nya ini kita bisa melihat ini fungsi dari onCreate-nya itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa dari app kontainernya. Sebentar ya, lagi loading. Nah, pada interface app on kontainernya itu, di sinilah repositorinya itu dari data si kontainer yang akan kita ambil dari si item repository. Nah, item repository itu sendiri ini adalah fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan pada inventory ini, di mana fungsinya itu ada mengambil semua itemnya secara ini get item stream, lalu ada get item stream. Jadi ini untuk keseluruhan, ini untuk sendiri, lalu bisa menginsert, menambahkan item, bisa menghapus item, dan bisa mengupdate-nya. Lalu di sini itu dari si itemnya. Nah, dari item DAO itu sendiri, ini adalah untuk database-nya, makanya kita menggunakan yang query. Kita select from items order by namanya secara ascending. Ini untuk menggunakan dari fungsi get all item tadi. Jika untuk get item itu kita bisa mengambilnya berdasarkan ID-nya, karena ID suatu item itu pasti primary. Selanjutnya ini kita bisa menginsert itemnya, mengupdate itemnya, dan mendelete itemnya. Selanjutnya untuk offline item repository itu kita juga bisa mengambil semuanya, mengambil salah satu, menambahkan satu, menghapus satu, dan mengupdate semuanya, mengupdate itemnya. Oke, lalu untuk ini app kontainernya itu di sini tadi sudah mengambil dari item repository. Nah, ini menggunakan Leji agar semuanya ini langsung bisa diambilkan. Kita akan coba jalankan langsung. Sebentar, kita pindahkan terlebih dahulu. Oke, ini sedang loading. Nah, ini dia app kontainernya itu. Jadi di sini sudah ada Apple 12 in stock. Jadi ini bila kita tekan, dia nampak detailnya apa, quantity-nya apa, bisa di sell, bisa di delete. Ini untuk fungsi tadi yang bisa kita delete. Lalu kita bisa menambahkan di sini, contohnya item-nya adalah Dream Art. Lalu price-nya itu misalkan 17, entah 17 berapa, stoknya misalnya hanya satu. Jadi ini kita save, maka itu akan dilakukan insert. Nah, ini bisa kita pilih salah satunya. Inilah untuk praktikum inventory. Selanjutnya kita akan beralih ke praktikum berikutnya adalah di atau bus. Kita akan pergi ke selanjutnya di sini adalah praktikum yang berikutnya mengenai bus. Di sini kita akan membuka dia dari kita bergerak dari mainnya.
Pada main bus ini, kita akan memanggil fungsi onCreate yang pertama, di mana sini super onCreate save instead, lalu kita akan memanggil set content untuk UI-nya, lalu di sini kita akan menggunakan bus schedule them, dan kita akan memanggil semua screen-nya pada bus schedule app. Nah, kita buka bus schedule app-nya. Nah, pada bus schedule ini, dia ada full schedule dan route schedule. Nah, di sini kita menggunakan navigasi remember nav controller, menggunakan fungsi itu juga. Di mana bila dia schedule, string resource-nya adalah schedule juga. Lalu ada title-nya itu yang menggunakan fungsi remember step by step of-nya title. Lalu ini untuk modelnya. Lalu untuk top bar-nya itu terdapat title-nya, top bar title-nya, lalu ada navigate back-nya juga, lalu ada on back click, masih sama seperti praktikum yang sebelumnya. Lalu kita menggunakan controller, dan untuk si screen-nya itu terdiri dari schedule, content padding, and schedule click. Nah, di sini rutenya bisa kita lihat, dia akan pergi ke rute yang ini. Lalu di sini untuk screen-nya itu masih tetap sama. Pada full schedule screen itu ada suatu list dari si schedule-nya, dan ada ini kita menggunakan fungsi padding, lalu ini kita inisialisasi di sini fungsinya. Lalu untuk rutenya juga di sini ada. Nah, ini hanya untuk kalau kita di screen-nya itu terdapat satu column. Column-nya itu menggunakan modifier dan start padding, ada juga end padding. Lalu pada row-nya itu kita akan memaksimalkan fungsi ukurannya, kita sesuaikan menggunakan padding untuk si top, button, dan start dan end. Nah, selanjutnya untuk detailnya juga ada, kita panggil leji column-nya dari si item schedule-nya. Nah, di sini juga ada teks-teksnya untuk isi dari si screen itu yang akan bisa kita tampilkan nanti dari UI-nya. Lalu untuk dem-nya itu kita menggunakan stop name main thread, dan schedule-nya itu menggunakan list yang dia itu adalah 3. Nah, selanjutnya untuk view modelnya, view model itu sendiri kita menggunakan get full schedule dan get schedule for. Jadi ini dalam bentuk list juga, karena nanti schedule-nya akan kita tampilkan dalam bentuk schedule. Untuk aplikasinya ini sendiri, kita akan menggunakan fungsi lazy, yang berarti kita akan langsung mengambil datanya dari get database dengan dalam konteks list-nya. Nah, untuk datanya sendiri, di sini ada objek, lalu ada get database. Kita akan mengambil si get database tadi yang sudah ada di sini itu, kita returnkan ke si instance-nya. Lalu di sini ada bus schedule-nya. Bus schedule-nya itu terdiri dari primary key ID, berarti kita akan memanggilnya menggunakan ID. Ada column info dari stop name-nya yang tipe datanya string, dan ada column info arrival time yang tipe datanya integer. Lalu ada schedule DAO, ini untuk query dari database-nya, kita select from schedule-nya by arrival time ascending menggunakan fungsi get all, dan ada mengambil untuk stop name-nya ini menggunakan get by stop name. Jadi kita coba jalankan. Kita jalankan untuk bus schedule. Di sini sedang loading, kita tunggu sebentar. Ini menunggu loadingnya. Bisa kita hapus dulu supaya lebih mudah. Oke, ini masih loading, kita tunggu loadingnya. Inventory ya, kenapa hapus yang di search? Nah, ini sudah finish.
Di sini akan tampillah schedule-nya itu dalam bentuk list, ada arrival time-nya itu. Nah, ini hanya untuk listnya. Jika ditekan, ini ada deskripsinya, ada file time-nya dalam bentuk list juga. Oke, selanjutnya kita pergi ke dessert list. Oke, untuk dessert itu sendiri, pada main activity-nya, di sini kita menggunakan onCreate juga, ada set content untuk UI-nya dan di release app ini untuk si screen-nya. Pada screen-nya itu sendiri, di sini dia menggunakan scroll bar atau barnya itu ada title-nya ini dan bisa diklik menggunakan icon yang diambil dari image viewer-nya juga. Lalu di sini ada untuk padding-nya dan di sini ada ini sedang loading ya fungsinya. Dia dalam bentuk card. Jadi setiap card itu akan ada nanti nilainya. Lalu ini di set release untuk layoutnya, untuk layout previewnya. Lalu ini juga untuk layout previewnya. Dan untuk view modelnya itu sendiri, di sini kita menggunakan is linear layout dan toggle content display serta toggle iconnya. Dan di sini bisa kita lihat data lokalnya. Pada data lokalnya itu terdiri dari list dari si cupcake, donat, eclair, froyo, gingerbread, dan semuanya. Ini dalam bentuk list. Ini masih loading. Kita coba lanjut ke praktikum berikutnya itu ada Blur-O-Matic. Oke, pada Blur-O-Matic itu bisa kita lihat langsung di sini. Ini adalah tesnya. Nah, di sini. Look activity ini bisa kita lihat ini adalah fungsi utamanya blur activity yang dimana kita akan memanggil fungsi on create dan enable edge to edge lalu kita kita panggil si UI-nya ada dem-nya lalu di sini inilah untuk screen itu kita tampilkan semua Blumertic screen. Kita langsung ke sini saja. Nah, di sini itu kita akan membuat use state-nya itu by blur view model, di mana ada surface untuk latar belakangnya itu, ada padding-nya segala macam, start end, dan untuk kontennya adalah seperti ini. Untuk screen kontennya itu terdiri dari app libur, cancel word, and modifier, yang bisa filenya itu diselect by remember save able. Jadi ini fungsinya, terdapat column yang terdapat gambarnya, amount kontennya, jumlah kontennya, dan apa aksinya yang bisa diklik. Lalu untuk si action itu sendiri terdiri dari si row, yang dia itu ada is loading dan complete-nya. Ini untuk kontennya juga. Nah, ini untuk tampilan screen-nya. Lalu di sini bisa kita lihat ada workers util-nya. Ini itu untuk menuliskan ke filenya. Selanjutnya di sini bisa kita lihat ini adalah data-datanya apa saja yang ada di dalamnya itu. Misalkan ini adalah data amount-nya itu 1, 2, 3. Terus ini repositorinya untuk file output work info-nya, update nya dan cancel word-nya. Selanjutnya di sini kita akan coba langsung jalankan agar lebih mudah. Ini ada juga tesnya tapi akan saya coba jalankan app-nya terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan tunggu app-nya berjalan. Dan untuk tesnya sendiri, nah, untuk tesnya ini kita akan mengecek apakah hasilnya itu sudah sukses sesuai dengan kodenya. Oh, ini. Nah, jadi di sini kita ada pilihan select amount-nya apa, lalu bisa di start. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya. More blur juga ada, bisa the most blur juga. Lalu untuk tesnya itu adalah seperti ini. Ini apakah dia itu sudah sesuai dengan hasilnya dan apakah dia sudah mengembalikan nilainya sesuai uh, filenya itu, lalu apakah filenya itu bisa disimpan dan ditampilkan dalam URL yang sesuai. Selanjutnya untuk praktikum berikutnya adalah kita
Kita buka dari sini, kita disconnect terlebih dahulu. Kita coba buka yang terakhir, berarti adalah si dessert tadi yang belum. Dessert ini bisa kita lihat saja dari sini. Saya tidak tahu kenapa dia tiba-tiba error, sebelumnya dia sudah bisa. Nah, di sini dia terdiri dari beberapa list, yang listnya itu bisa di scroll, lalu di sini ada cupcake, donat, lalu ini bisa kita buat tampilannya berubah. Nah, seperti ini. Lalu untuk dessert sudah, tadi juga Blur-O-Matic sudah, lalu GC Tracker. Nah, untuk GC Tracker ini akan saya coba sambil jalankan agar lebih mudah tampilnya. Kita langsung pergi ke si main activity-nya. Pada main activity GC Tracker ini kita bisa melihat kita langsung memanggil fungsi onCreate-nya, enable ads to ads, lalu kita panggil COI-nya dengan set content, lalu kita menggunakan dem jadi GC Tracker dan menampilkan screen-nya dari GC Tracker app. Nah, si GC Tracker app ini sendiri beginilah tampilannya, yang dalamnya itu ada bottom scale state yang menampilkan belakangnya itu. Lalu kita di sini ada suatu sheet-nya yang menampilkan modelnya seperti apa dan state-nya bagaimana. Ini untuk latar belakangnya. Latar belakangnya itu ada top bar-nya, nanti ada title-nya, lalu bisa diklik. Lalu ini kolomnya. Lalu untuk suatu list-nya ada delete dan update-nya juga. Lalu untuk view modelnya itu seperti ini. Kita akan memanggil dari SGC Caser application-nya. Nah, untuk bottom sheet-nya kan tadi ada di main activity. Di sini bisa kita lihat. Oh ya, untuk application-nya itu, dia itu untuk super on create-nya itu, ini fungsinya dari data app container. Lalu app container itu adalah ini. Ini untuk repositorinya. Dipanggil repositori dari sini yang berisi add juice, delete juice, dan update juice. Selanjutnya tadi untuk data kontainernya adalah ini. Data kontainernya itu kita akan by lazy itu akan ngambil database dari si DAO. Nah, JIS DAO itu adalah ini yang dia mengambil semuanya, insert, delete, dan update dari si database menggunakan query. Lalu selanjutnya di sini ada JIS KT-nya. Ini adalah data-data kelasnya apa saja. Dan di sini adalah untuk screen-nya semua. Semua screen ini akan ditampilkan tadi. Ada add banner, ada just icon, just tracker, hotbar, dan rating display. Dan untuk tampilannya ini sedang loading. Kita akan menunggu sampai bisa. Kita akan melihat lagi di sini, contohnya just icon itu terdiri dari satu content description yang iconnya itu diambil dari AirDrawable. Jadi saya sudah ada langsung dari kodenya, drawable just color. Lalu ada di sini ikonnya lagi, dan untuk tracker, oh ini sudah bisa di finish. Nah ini dia ikonnya itu, dan ini just trackernya bisa tampak. Lalu di sini bisa ditambahkan, contohnya just name-nya adalah orange. Lalu di sini description-nya it's good. Lalu di sini color-nya misalkan adalah orange, lalu ratingnya adalah 3. 4, 5. Oke. Kita save, maka akan muncul orange, warnanya orange, good, dan bintang 5. Ini juga bisa dihapus, berarti bisa insert, hapus, dan update. Berikut yang bisa saya jelaskan mengenai praktikum yang ke-6. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, bila ada salah yang tidak konsisten mohon dimaklumi. Terima kasih.